Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik, yaitu subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Anak-anak, sebelum belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, tujuan pembelajarannya menganalisis dampak psikologis dari perubahan fisik saat balik. Yang ketiga, membuat poster atau presentasi sederhana tentang tanda-tanda balik dan cara menghadapinya. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar istilah balik? Ayo, apa balik itu? Balik berasal dari bahasa Arab yang artinya sampai. Balik adalah sampainya usia seseorang pada kedewasaan. Balik juga disebut sebagai sebuah masa ketika seseorang mulai dibebani dengan syariat Islam. Selain balik, terdapat istilah akil yang artinya berakal. Adapun pengertian akil balik yaitu orang yang memiliki akal sehat dan telah mencapai kedewasaan. Selanjutnya anak-anak, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Apa sih mimpi basah? Ikhtilam atau mimpi basah adalah peristiwa keluarnya cairan dari kemaluan. Tekstur cairannya lebih kental daripada air seni, disebut air mani atau sperma. Kondisi ini dapat terjadi ketika tidur ataupun terjaga. Mimpi basah merupakan tanda seseorang telah balik meskipun belum berusia 15 tahun. Kedua, haid bagi perempuan. Haid atau menstruasi hanya terjadi pada anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim dalam keadaan sehat dan bersifat normal. Seorang perempuan dikatakan telah balik jika mengalami haid pada umur 9 tahun atau lebih. Apabila anak perempuan haid sebelum umur 9 tahun, maka dia dianggap belum balik. Nah, yang ketiga, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah berumur 15 tahun. Anak laki-laki dan perempuan dikatakan balik apabila berumur 15 tahun berdasarkan kalender Hijriah atau Qamariyah. Anak laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun dianggap telah balik meskipun belum mengalami mimpi basah atau haid. Pada usia 15 tahun, seorang anak dianggap telah dewasa.
Anak-anak, yang perlu kalian ketahui juga, masa balik itu adalah salah satu tanda fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal dengan masa pubertas. Nah, pada laki-laki biasanya ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, mimpi basah, tumbuh jakun, dan suara semakin berat. Nah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, menstruasi, suara semakin nyaring, dan tumbuhnya payudara. Anak-anak, apakah kalian telah mengalami salah satu tanda balik yang telah dijelaskan sebelumnya? Jika kalian mengalami mimpi basah atau haid, maka kalian wajib bersuci karena kalian berhadas besar. Nah, bagaimana tata cara bersucinya? Caranya, yang pertama, kalian harus berniat mandi wajib. Niatnya, nawaitul gusla li rob'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Yang keempat, bersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Yang kelima, berwudu sebelum mandi. Yang keenam, menyela-nyela pangkar rambut dengan jari tangan yang dibasahi. Yang ketujuh, menyiram air ke kepala hingga seluruh tubuh sebanyak 3 kali dan mandi seperti biasa. Anak-anak, ketika bermimpi basah, keluarnya air mani atau sperma, kemudian haid bagi perempuan, itu dikategorikan hadas besar. Maka larangan bagi orang yang mempunyai hadas besar, yang pertama tidak boleh sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga memegang dan membawa Al-Quran, yang keempat tawaf, dan yang kelima dilarang berdiam diri di masjid. Nah, anak-anak, perubahan fisik saat balik tentunya berdampak pada psikologis. Yang pertama, berdampak pada perubahan emosi seperti marah, cemas, dan yang lainnya. Yang kedua, kecemasan tentang penampilan. Yang ketiga, tertarik dengan lawan jenis. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara menghadapi masa balik? Nah, di sini cara menghadapi masa balik atau saat balik, yang pertama, bicarakan dengan orang tua. Curhatlah kepada orang tua apa yang dialami. Yang kedua, temukan teman yang mendukung, seperti saling tukar pikiran dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, harus bersikap positif terhadap diri sendiri. Jadi harus memiliki pemikiran optimis, jangan punya pikiran-pikiran yang jelek. Baik, mungkin itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.